yang justru dilakukan oleh pejabat kerajaan. Peristiwa ini menimbulkan keadaan yang tidak menentu. Apalagi dalam Bekung tampak lemah, tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bersalah. Saling fitnah merupakan peristiwa sehari-hari yang justru dilakukan oleh para menteri, anglurah, dan pimpinan masyarakat lainnya. Hal itu menyebabkan tiap orang tidak aman dan selalu jiwanya merasa terancam. Setiap orang selalu was-was dan saling curiga mencurigai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak orang meninggalkan ibu kota kerajaan Gelgel, pindah ke desa-desa yang dirasa aman. Di antara mereka itu terdapat para menteri dan anggota. Mereka membawa senjata pusakanya untuk berjaga-jaga membela diri. Akibat dari keadaan tersebut, beberapa anggota menyatakan menentang kebijaksanaan dan pemerintah dalam Gelgel Seri Bekung. Namun di sisi lain, Patih Gelgel memanfaatkan situasi yang keruh itu untuk memenuhi ambisinya secara sembunyi-sembunyi. Ia mengontak sanak saudaranya yang ada di daerah Karangasem, antara lain kepada mereka yang berada di sebelah timur dan utara Bukit Penyu. Patih Gelgel menyatakan keinginan merebut wilayah kekuasaan dalam. Untuk memuluskan rencana itu, pada tahun Saka 1579 atau tahun 1657 Masehi, ia lalu membangun beberapa buah benteng pertahanan seperti di Toye Malik, di sebelah timur Jurang Kejiwe, Desa Jumbungan, dan lain-lainnya. Akibat tindakan itu, I Gusti yang taluh lalu pindah ke Kacang Paos. Sesudah serangan di perbatasan dilancarkan oleh pasukan dari sebelah timur Gelgel, barulah dalam Gelgel Seri Bekung terkejut. Suasana di istana pun jadi heboh. Untung pasukan tidak berhasil meneruskan serangannya ke ibu kota Gelgel. Kota Gelgel dipertahankan mati-matian oleh pasukan yang masih setia kepada dalam. Akibat perlawanan ini, pasukan dari Karangasem ini mundur sampai di sebelah timur Sungai Unde. Malang dalam pengunduran itu, tidak sedikit pasukan dari Karangasem ini menjadi korban. Ada yang tenggelam dan hanyut di Sungai Unde. Ada pula sebab-sebab lainnya. Di samping itu, serangan juga dilancarkan oleh pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Tengah Sibatan Silit Matagil bersama I Gusti Dauh Wiweke dan Gusti Gudar Wungku dari utara bukit. Peristiwa serangan ini terjadi di Hyang Taluh, yang kemudian tempat ini disebut Sidemen, dan oleh karena tidak mampu memperoleh kemajuan, lalu pasukan ini mengundurkan diri ke desa Jumbungan yang menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Adapun benteng pertahanan di sebelah timur Jurang Kejiwe di Sungai Masi dipertahankan oleh pasukan berjumlah sekitar 300 orang di bawah pimpinan I Gusti Toh Jaya yang sudah lanjut usianya dan tetap setia kepada dalam Gelgel. Benteng pertahanan ini diserang oleh pasukan berkekuatan sekitar 900 orang di bawah pimpinan I Gusti Dauh Wiweke, sehingga terjadi pertempuran hebat antara pasukan I Gusti Toh Jaya melawan pasukan I Gusti Dauh Wiweke. Dalam pertempuran ini sampai tidak dapat diingat mana kawan dan mana lawan, karena berbaurnya pasukan korban pun akhirnya berjatuhan di kedua belah pihak. Di samping banyak yang gugur juga, tidak terhitung yang luka-luka. Akhirnya I Gusti Toh Jaya dapat dibunuh oleh I Gusti Sangkan Gunung dengan mempergunakan racun jaring sutra bernama Kalima Usada. Setelah I Gusti Toh Jaya bersama pasukannya gugur di Sungai Masi, jenazahnya dibawa lari oleh musuh. Setiba di Abiananga, diketahui oleh Ki Pasek Balen, abu jenazahnya dihanyutkan di Jurang Barat. Dengan gugurnya I Gusti Toh Jaya, Wayang Jaya menjadi sangat sedih hatinya, dan ia merasa bahwa di dalam peperangan itu ia akan mengalami kekalahan. Apalagi bala bantuan dari Gelgel tidak kunjung tiba. Lalu Wayang Jaya mengadakan perundingan di rumahnya bersama sanak saudaranya
serta Gede Kanggo dan Pandise Sangkur. Saat itu Wayan Jaya berkata demikian, kamu Gede Kanggo Pandise Sangkur, Made Sandat, Ngaman Sekar dan Ketut Jelepung agar menyelidiki dari mana datangnya musuh. Di samping itu tidak mustahil keadaan ini dipakai kesempatan untuk merampas pura dan rumah serta seluruh isinya. Oleh karena rumah kita berada di pinggir jalan besar, kemungkinan akan dibakar habis. Sekarang saya sudah merasa tidak akan dapat hidup lama lagi. Sakit hatiku mengenang keadaan yang menimpa keluarga kita. Dikisahkan, esok harinya pasukan I Gusti Nengah Sibatan Silit Matagil telah bersatu dengan pasukan dari Karangasem dan selat mereka terus melakukan serangan dari timur. Tampak Pedanda Wayan Kekeran memimpin pasukan sehingga terjadi lagi peperangan sengit. Di dalam peperangan ini Pedanda Wayan Kekeran gugur. Jenazahnya dibawa ke Gerie Sindu. Tidak diceritakan jalannya peperangan tersebut. Pasukan Wayan Jaya berjumlah sekitar 1.700 orang dengan gagah berani bertempur sehingga tidak sedikit anggota pasukan musuh tewas. Melihat keadaan ini, I Gusti Nengah Sibatan Silit Matagil maju ke medan laga dan langsung berhadapan dengan Wayan Jaya. Di sana Wayan Jaya direbut dalam pertempuran yang berlangsung di sebelah tenggara Kejiwo itu. Benteng pertahanan telah dapat dihancurkan oleh musuh di dalam pertempuran ini. Akhirnya Wayan Jaya menemui ajalnya. Beliau gugur di medan laga dengan gagah berani. Mayatnya dibawa lari oleh musuh. Seterusnya disandarkan pada sebatang pohon tani. Tempat itu sekarang dinamakan Talibeng. Dan dengan demikian berakhirlah peperangan tersebut. Kemudian I Gede Kanggo bersama Ketut Jelepung mengambil jenazah tersebut. Selanjutnya dilangsungkanlah upacara pitrayannya yang disebut Sawawedana sesudah dipermaklumkan dan memperoleh izin dari Dalam Gegel. Melalui Gusti Pasang Gegel, upacara itu berakhir pada hari Jumat Pahing, Ware Mantal Panglong Ping 13. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara Atma Wedana. Upacara ini dipuja oleh Pedanda Gerie Lumpung Kamasan. Sejak itu wilayah yang taluh dikuasai oleh I Gusti Made Karangasem. Lama kelamaan Pasak Salahin dari Kesimpar ditunjuk sebagai penguasa di Kejiwo. Oleh karena sanak keluarga Wayan Jaya sudah pergi meninggalkan Kejiwo dengan gugurnya Wayan Jaya tersebut, maka Pasak Wanda disertai oleh I Tunjung bersama rakyatnya melarikan diri menuju desa Tabu dan kemudian terus ke Besang Tengah. Sedang Pasak Gesah yang masih anak-anak ketika dibawa lari sedang dalam keadaan tidur. Mereka tidak mau lagi kembali ke Kejiwo dan sanak keluarga Ketut Jelepung dapat diterima dengan baik di beberapa desa. Mulai saat itu Ketut Jelepung dengan Gede Kanggo dan Pandise Sangkur selalu seremblung sebayan take. Mereka bertingkah laku seperti tingkah laku Ki Pasak Tojiwo. Kemudian Idewo Tegal Pesung menuju Besang Tengah. Di sana ia menetap bersama-sama dengan keturunan I Gusti Pangeran Pasak Tojiwo. Akan halnya Pasak Wanda bersama beberapa orang pengiringnya dari Besang Tengah pindah ke daerah Badung. Beliau bermukim pada suatu hutan yang banyak ditumbuhi pohon kenau. Di sana Pasak Wanda mempunyai seekor badak sebagai tunggangannya. Beberapa tahun kemudian hutan tersebut dirampas, dijadikan desa, diberi nama Desa Badak. Pasak Wanda selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan desa tersebut serta dijuluki Pasak Badak. Wilayah kekuasaan Pasak Badak yakni sampai di pantai selatan seperti Uluwatu, Pecatu, Ungasan dan lain-lainnya. Daerah ini merupakan salah satu incaran dari Gusti Agung Kutu setelah beberapa daerah lainnya dapat ditundukkan dan dikuasai. Begitu dulu, saya lanjutkan.